Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Saat ini kami sedang camping. Bukan camping ya, lagi apa? Lagi holiday. Glamping. Oh, lagi apa ya? Holiday lah ya. Iya. Di Isle of Wight. Jadi Isle of Wight itu adalah, kalau Inggris itu kan terbagi dalam satu mainland yang besar, England. Ya, England juga mainland ya. Nyebrang sedikit. Island. Ini Isle of Wight itu kayak Pulau Bali-nya lah, yang terpisah dengan pulau yang besar. Dan anyway, saya camping bersama suami dengan keluarga Pak Susilo, Mbak Neta, dan ini dia anaknya Dina. Oh ya, untuk video lebih lengkapnya tentang jalan-jalan kita kali ini, linknya bisa kamu lihat di pojok kiri, pojok kanan atas. Karena kan nanti opositnya ya, pojok kanan atas sebelah sini ya. Jalan-jalannya seperti apa, liburan kami di Isle of Wight. Nah, perkenalkan, may I know your name, atau untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, can you introduce yourself? Boleh. Okay. Nama saya Dina. Lagi kuliah di Inggris, di London, ambil jurusan Mechanical Engineering. Nah, jadi Dina ini anaknya Pak Susilo dan Mbak Neta, yang mana waktu itu ya pekerjaan bapaknya dia sama suami saya mirip-mirip lah ya, dan kami juga pindah ke sini membawa dua anak yang grow up di sini. Kalau Dina ngomong ada bahasa Inggrisnya, harap maklum, namanya juga dia half-half ya. Campur-campur. Kayak sinetron. Sinetron yang mana? Apa sih, Mami? Dan di sana ada mami dan dadinya juga. Iya. Oke deh. Dina, jadi waktu pindah ke sini umur berapa? Jadi 4 tahun, jadi primary school. Well, mau masuk primary school. TK ya? Apa tuh? Reception ya? Reception. TK, Tapi ya. waktu di Indonesia, khususnya di Bandung ya waktu itu. Iya, tapi nggak inget gitu. Bahasa pengantar di rumah bahasa Inggris, atau pas begitu pindah ke sini langsung bahasa Inggrisnya very well, atau mami masukkan belajar bahasa Inggris private apa gimana? Yang bagus di sekolah ini itu kalau kasih tahu ke sekolahnya kita baru pindah, support systemnya bagus banget. Jadi in between lessons gitu, ada extra lesson untuk Dina, itu guru-guru volunteer untuk ajarin bahasa Inggris sama anak-anak lain yang nggak main language-nya English gitu. Nah, tadi kan TK, terus sekarang primary ya, masuk SD gimana? Primary school mulai learning more gitu, tapi still a lot of masih banyak main gitu. Jadi anak itu nggak kerasa, I think beda sama negara lain, itu nggak stress from a young age gitu. Itu bedanya. Dan asik karena diverse-nya tinggi, banyak anak dari mana-mana gitu. Tapi a lot of play. Okay. Anyway, about mata pelajaran atau subjek, apa aja sih di sini? Jadi harus fundamentalnya itu science, maths, harus ada sports education. Jadi itu semua yang fundamental. Gimana sekolah di sini? Bawa buku banyak nggak? Nggak banyak juga sih. Dan banyak ditinggal di sekolah. Ada PR, tapi very minimal, like amountnya very minimal gitu. Just progress checknya yang bagus. Di sekolah itu guru suka kasih weekly test, tapi casual banget. Jadi I think bikin anak nggak stres. Dan karena gitu nggak harus bawa homework pulang. We call it ulangan maybe ya. Iya, ulangan. Nah kan kalau ulangan di Indonesia kita patokan bagus atau tidak itu kan poin ya. Kalau nilainya 10 berarti nilainya paling. Nah kalau penilaiannya di sini gimana? When you primary and secondary? Masih lebih, I think bedanya tuh lebih feedback. Jadi nomor itu not really important, but it's what you can do untuk bisa improve kerjanya. Jadi gurunya tuh spend a lot of time untuk bisa kasih feedback, jadi kamu bisa improve next time. Nomor itu jadi nggak penting. Oh, jadi gitu. Potensial si anak, si A, si B, si C itu punya potensi masing-masing. Jadi bukan setelah dikasih tes itu nilainya yang 10 yang itu the best, bukan ya. Jadi personal tiap orang tuh dikasih feedback. Oh, si ini hebatnya di sini, bukan hebatnya potensinya di sini sih. Oke, jadi menyenangkan ya. Iya, nggak ada ranking gitu, nggak ada ranking system. Jadi nggak bikin anak kompetitif atau stress, tapi it's all about your own progress. Gitu. Nah, habis dari primary itu ada satu jenjang lagi, tingkatannya apa namanya? Mulai masuk secondary school gitu, umur 12 tahun. Udah, jadi pendidikan lanjutan itu secondary school 5 tahun. Pernah works experience di mana? Kalau Dina pernah di Airbus
Pas di Oke. secondary school, company-nya di Airbus. Jadi SMA atau secondary school udah melakukan work experience ya? Iya, sudah. Kalau di dalam bahasa Indonesianya PKL bukan Bu istilahnya? PKL itu apa? Praktek kerja. Praktek kerja. Biasanya kalau praktek kerja itu kan kalau lagi udah di uni tahun-tahun Biasanya terakhir, zaman kita dulu PKL, praktek kerja. Nah ini secondary school udah dikasih chance untuk ya mengenal dunia kerja. mengenal dunia Iya. kerja itu SMA. Dan waktu itu memang SMP. SMP ya? Iya. Oh, oke. Waktu itu di mana work experience-nya? Jadi Dina seminggu di Airbus dan benar-benar actually ke company-nya sendiri dan masuk ke kantornya gitu, ketemu employers-nya. Dina ingat pas work experience karena berapa 5 hari gitu. Masuk meeting sama employers-nya. Jadi Dina actually bisa experience duduk di meeting sama apa yang mereka discussing di meeting itu. Dikasih akses ke software, jadi CAD sama programming gitu dikasih akses. At the end of week itu, Dina ingat harus presentasi ke actual Airbus employees-nya itu tentang apa yang kita learn sama mungkin future research ideas gitu. Dan of course kan masih SMP, jadi ideasnya mungkin not, tapi mereka kayak take seriously juga, which is good. Yeah. Dan anyway, jadi di sini SMA atau secondary school udah ditanamkan rasa supaya anak-anak mau presentasi, percaya diri, gitu-gitu kan. Dan itu buat Dina jadi modal ya, apa Bagus, karena jadi communication skills-nya improve dan banyak anak nervous banget untuk presentasi, tapi gurunya tuh apa sih, nggak forcing tapi encouraging bedanya. Oke. Jadi setiap bulan kita harus presentasi di sekolah. Oke. Iya. Nah, udah kita maju SMA, terus tadi level udah ya. Ada Iya. yang menarik nggak mau diceritakan tentang level, tentang penjurusan, tentang apa yang Dina choose karena Dina suka atau Mami mengarahkan atau gimana? Okay. Soal jurusan-jurusan atau Well, di level ya? A-level Dina actually doing more work experience tapi beda. Jadi setelah Dina masuk A-level, Dina doing more work experience. Dan bedanya itu kan karena getting older, employersnya actually ambil ideasnya into consideration. Pas Dina A-level kerja di Atkins sama satunya McDonald, jadi civil engineering company sama supplier company engineering gitu. Bedanya itu lebih hands on sama lebih discussing ideas sama employersnya. Whereas before kan presentasi sama observer, tapi sekarang actually discuss ideas. Itu level your age sekitar 17. 17, 18. 17, 18. Oke, itu menambah confident untuk presentasi, ketemu orang dan lain sebagainya ya. Iya, harus presentasi terus. Berapa lama work experience-nya? Kalau itu juga each 1 minggu. 1 minggu juga. Oke. Nah, kita langsung udah skip masuk uni nih ya. Iya. Nah, sekarang masuk uni, habis lepas dari level untuk masuk uni prosesnya gimana? Jadi pas di A-level harus doing big exam juga. Untuk subjek yang kamu milih itu. Dan setelah itu mulai dikasih grade yang apa sih lebih serius kayak A-star sampai ya paling bawah itu. Dan butuh specific requirement untuk bisa masuk uni. Dan A-level itu lebih konsentrasi applying untuk uni. Jadi CV, personal statement, semua itu untuk masuk ke uni. Oke. Sekarang uninya di UCL di London. di London. Iya. Ambil jurusan? Mechanical engineering. Nah, sekarang jadi tahun ke? Mau masuk tahun kedua. Oke, berarti 2 tahun lagi udah kelar lah ya. Iya, iya. Dina ambil 4 tahun, jadi integrated masters. Oh, nah integrated master itu jadi S1, S2 Langsung. Oke, karena durasinya sekarang udah 10 lebih dari 10 menit, Pak. Sekarang kita masih mau jalan-jalan ke Made, sekarang masih mau ke beaches lagi, beachnya pergi kan. Kalau uni itu holiday-nya panjang. Holiday-nya banyak. Nah, jadi closing statement dulu. Bersyukur banget karena even though grow up in England masih apa sih culture Indonesianya ada.
access to halal food kalau di uni juga gampang banget gitu. Ketemu banyak friends yang Muslim juga di negara ini. I think that's really like useful as well. But yeah, tapi untuk bisa ngomong bahasa Inggris and getting educationnya di sini juga very grateful. Anyway, Yeah. terima kasih sudah berbagi. Sukses selalu. Semoga kuliahnya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia, baik diaspora muda Indonesia ataupun diaspora tua bukan, senior, mature lainnya. Terima kasih, experience. Wah, assalamualaikum. Jam berapa ini? Oh, iya. Ini harus dibalikin ya? Apa simpan di luar aja? Ini microphone. Aku sudah